Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak Marisa mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik tahu nggak cerita rakyat ini? Ya, judulnya adalah Malin Kundang. Jadi, cerita ini berkisah tentang anak laki-laki yang durhaka karena ia malu. Dia tidak mau mengakui ibunya sendiri. Jadi karena ibunya sudah tua, sudah miskin. Nah, Malin ini karena sudah sukses dan kaya, dia malu mengakui ibunya. Nah, karena sakit hati dengan Malin anaknya, akhirnya sang ibu pun mengutuk Malin menjadi batu. Nah, ada sebuah tempat namanya Pantai Air Manis yang ada di Kota Padang. Nah, konon katanya batu tersebut menyerupai sosok manusia yang sedang bersimpuh meminta ampun. Nah, menurut legenda batu itu adalah batu Malin Kundang. Wah, adik-adik, sedih sekali ya perasaan ibunya ketika anaknya sendiri tidak mau mengakui ibunya. Nah, ada juga loh salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Wah, kira-kira siapa ya? Kakak punya satu video nih untuk adik-adik. Nah, adik-adik saksikan ya. Yuk kita simak videonya. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus juga menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ya, adik-adik mungkin pernah merasa takut ketahuan dan akhirnya harus berbohong. Sama seperti yang dialami Petrus dalam teks firman Tuhan hari ini. Kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak tadi berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya, sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal berarti tidak mengakui. Petrus harus berbohong di depan banyak orang kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus, maka Petrus pun teringat dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, pada malam ini juga engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan akhirnya pun Petrus keluar dari kerumunan banyak orang dan ia merasa sedih karena telah tidak mengakui Yesus, karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, yaitu mari kita lebih dalam mengenal Tuhan Yesus. Kita harus lebih cinta dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia tetap setia kepada kita sampai dia mati di kayu salib. Nah, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk terus setia mengikut Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jangan malu untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Ketika adik-adik di sekolah ataupun adik-adik di tempat
tempat umum, adik-adik jangan malu nih kalau berdoa di depan banyak orang. Adik-adik harus tunjukkan jati diri adik-adik harus tunjukkan identitas adik-adik sebagai seorang Kristen, sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus yang setia. Marilah kita bangga menjadi seorang Kristen yang dengan membuktikan melalui perkataan kita dan perbuatan kita yang penuh kasih. Demikian cerita firman Tuhan hari ini.